Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan sharing tentang konsep dasar manajemen keuangan syariah. Pertama-tama kita harus tahu dulu bagaimana sih manajemen keuangan syariah tersebut. Jadi, manajemen keuangan syariah adalah pengaturan keuangan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana manajemen keuangan tersebut mencakup dari perencanaan keuangan, analisis keuangan, dan pengendalian keuangan. Jadi, manajemen keuangan syariah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah. Jadi, manajemen keuangan syariah itu bagaimana semua kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaannya, dan pengendaliannya tadi itu juga harus dengan sesuai prinsip-prinsip syariah. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya, dalam merencanakan misalnya untuk menginvestasikan dana si perusahaan tadi itu juga harus ke instrumen-instrumen investasi yang tidak melanggar dari prinsip-prinsip syariah. Misalnya tidak mengandung perusahaan yang diinvestasikan tadi itu adanya riba dan yang lain-lain. Selanjutnya, adanya fungsi-fungsi perusahaan. Fungsi-fungsi perusahaan di sini yaitu yang pertama adalah fungsi pemasaran. Jadi fungsi pemasaran, perusahaan itu mempunyai fungsi untuk memasarkan baik dia produknya ataupun jasanya. Kemudian yang kedua adalah fungsi keuangan. Jadi si perusahaan dia mempunyai fungsi bagaimana dia untuk mengatur keuangannya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi produksi. Perusahaan mempunyai fungsi untuk memproduksi, apakah dia memproduksi barang ataukah dia memproduksi jasa-jasa. Kemudian yang keempat adalah fungsi personalia, di mana fungsi personalia adalah fungsi bagaimana si perusahaannya tadi itu untuk mengelola SDM-SDM yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya, macam-macam syirkah. Kenapa macam-macam syirkah? Jadi karena perusahaan tersebut merupakan terbentuk dengan adanya kerjasama antara satu ataupun dua orang ataupun lebih, maka menjadi sebuah perusahaan. Jadi kalau di dalam syariah, kerjasama dikatakan atau disebut dengan syirkah. Macam-macam syirkah di sini ada 5. Yang pertama adalah syirkah abdan. Syirkah abdan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahliannya saja tanpa harta mereka untuk menerima pekerjaan. Contohnya misalnya adanya kerjasama antara si arsitek dengan orang yang ingin membangun sebuah gedung atau sebuah rumah. Jadi si arsitek tadi itu kerjasama, arsiteknya tidak mempunyai harta dalam menerima pekerjaan. Kemudian syirkah al-wujuh, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak di luar keduanya. Jadi misalnya contoh syirkah wujuh ini misalnya dia menjual tanpa adanya modal. Di situ adanya bagaimana dia menjual barang dropshipper contohnya kalau sekarang. Selanjutnya adanya syirkah mudharabah. Jadi syirkah mudharabah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih antara pemilik modal dan pengelolanya. Di sini ada yang memiliki modal dan ada yang mengelola. Jadi syirkah mudharabah ini sering terjadi atau ditemukan di pembiayaan syariah. Kemudian adanya syirkah inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing mengikuti modal dan mengelolanya. Jadi syirkah inan ini kedua belah pihak mengikutkan modal dan sama-sama mengelola dari bisnis tersebut. Selanjutnya adalah syirkah mufawadhah. Jadi syirkah mufawadhah ini adalah syirkah gabungan dari berbagai bentuk syirkah, dari syirkah abdan sampai syirkah inan. Kemudian optimalisasi keuntungan perusahaan syariah. Jadi apa sih bedanya perusahaan syariah dengan perusahaan konvensional dalam optimalisasi keuntungan? Yang pertama, di sini kalau perusahaan syariah itu mereka mempunyai target hasil tidak hanya profit materi, namun mereka mempunyai target hasilnya benefit non materi.
Jadi pasti yang pertama di sini profit materi, semua perusahaan ataupun usaha pasti mempunyai target hasil bagaimana mendapatkan profit atau keuntungan dalam bentuk materi ataupun uang. Namun perusahaan syariah tadi itu tidak hanya profit materi yang diinginkan, namun dia juga mengharapkan bagaimana benefit dari perusahaan tersebut, benefit atau manfaat non materi. Contohnya misalnya bagaimana hubungan antara sesama karyawan atau karyawan dengan atasan itu dengan adanya kekeluargaan di dalam perusahaan, tidak hanya antara atasan dan bawahan saja. Selanjutnya yang nomor 2 adalah pertumbuhan. Jadi perusahaan syariah itu bagaimana mereka itu dalam mengoptimalkan keuntungan itu perusahaannya selalu untung, selalu tumbuh gitu. Jadi yang pertama itu misalnya bulan pertama tumbuhnya menjadi 50 lagi, atau dia bertumbuh membuka cabang lagi dan yang lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah adanya keberlangsungan. Keberlangsungan di sini yaitu maksudnya perusahaan tersebut dia itu ada dalam jangka waktu yang lama, atau dia perusahaannya bisa diturun-temurunkan gitu. Kemudian yang keempat adalah adanya keberkahan atau keridhaan Allah. Jadi di sebuah perusahaan syariah itu dalam hal berkegiatan ataupun beroperasi, pasti mereka itu segala kegiatannya itu bagaimana mereka berkah, bagaimana mereka mendapatkan keridhaan Allah. Contohnya misalnya dengan melakukan produksi-produksi ataupun operasional dari si perusahaan tersebut tidak melanggar dari yang diridhoi oleh Allah. Selanjutnya adalah fungsi manajemen keuangan syariah. Jadi di sini mempunyai fungsi 4. Yang pertama adalah keputusan pendanaan. Jadi manajemen keuangan syariah di sebuah perusahaan itu dilakukan oleh seorang manajer keuangan, di mana manajer keuangan tersebut melakukan 4 ini. Yang pertama adalah keputusan pendanaan, di mana manajer keuangan tersebut melakukan atau mencari dana-dana segar untuk mendorong atau mendukung bagaimana operasional sebuah perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah keputusan investasi. Jadi setelah adanya pendanaan, bagaimana uang tersebut bisa diinvestasikan, baik diinvestasikan dengan memproduksi dari dalam perusahaan tersebut atau kan berinvestasi ke perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya yang ketiga adalah keputusan bagi hasil atau dividen. Jadi proksi besar atau kecilnya sebuah bagi hasil tersebut ataupun dividen akan berdampak kepada investor yang telah memberikan dananya kepada si perusahaan tersebut. Dengan kata lain, semakin makmur atau sejahtera si investor, maka investor tersebut akan semakin loyal kepada si perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah keputusan zakat perusahaan. Jadi, bagaimana si manajer keuangan tersebut untuk memutuskan berapa sih zakat perusahaan tersebut. Jadi, semakin baik sebuah perusahaan, maka zakat perusahaan tersebut dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun dia itu akan semakin meningkat. Selanjutnya di sini kita akan memahami bagaimana tugas manajer keuangan. Jadi ini adalah model neraca keuangan untuk memahami tugas si manajer keuangan. Jadi segala sesuatu si manajer keuangan itu segala transaksi keuangannya itu berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi di sini ada aktiva dan sebelah kanan ada pasiva, di mana pasiva di situ ada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan modal saham. Kemudian ada aktiva lancar dan aktiva tetap ataupun jangka panjang. Jadi bisa kita interpretasikan pertama si manajer keuangan dia mencari dana. Dengan adanya dana, bisa contoh di sini bahasa lainnya yaitu kewajiban lancar atau hutang lancar, kemudian hutang jangka panjang atau kemudian di sini modal saham. Jadi dia itu si manajer keuangan tadi itu mencari dana, bisa dia dengan investor ataupun dari modal saham. Kemudian bagaimana dia mencari dananya dengan biaya yang paling murah atau paling rendah pada tingkat risiko tertentu. Kemudian setelah mempunyai dana tadi, bagaimana aktiva tadi tersebut, aktiva lancar maupun aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan untuk diberikan investasi, keputusan investasi, mencari investasi dengan tingkat keuntungan yang paling tinggi pada tingkat risiko tertentu. Jadi gabungan antara aktiva dan pasiva ini akan membentuk modal kerja. Jadi akan membentuk keputusan modal kerja dari sebuah perusahaan. Kemudian si manajer
perusahaan tadi itu, keuangan tadi itu akan melakukan investasi pada modal kerja yang optimal. Jadi tujuan normatif dari manajemen keuangan adalah optimalisasi nilai perusahaan, di mana kita akan melihat optimalisasi nilai perusahaan tadi itu dengan optimalisasi zakat perusahaan. Semakin tinggi zakat perusahaannya, maka semakin tinggi juga nilai perusahaan tersebut. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana manajer keuangan dan pasar keuangan syariah. Jadi segala sesuatu, sebelum manajer melakukan sesuatu atau tindakan itu akan sesuai dengan aspek-aspek syariah atau melihat dengan aspek-aspek syariah dalam keuangan. Di sini yang pertama, si manajer keuangan mencari dana atau pendanaan dari pasar keuangan, baik dari pasar modal ataupun pasar yang lain. Kemudian dengan adanya uang tadi tersebut akan dikelola untuk operasional dari perusahaan. Dari operasional perusahaan tadi akan mendapatkan keuntungan, kemudian manajer keuangan akan memberikan dividen kepada investor-investor yang ada di pasar keuangan. Kemudian sudah dibagikan dan sisanya akan kembali kepada si perusahaan, keuntungannya tadi itu. Oke, semoga dimengerti. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.